Shalom, apa kabar saudara hari ini? Saya percaya Tuhan senantiasa memberkati kita semuanya. Sebentar kita akan bersama-sama menyembah dan menerima berkat firman-Nya. Dan minggu ini akan dilayani oleh Pastor Samuel Anton. Mari persiapkan hati dan berikan yang terbaik bersama keluarga saudara. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Mari bangkit berdiri, angkat suara kita, angkat hati kita. Pujian kita bagi Allah, sumber pengharapan dan kekuatan kita. Haleluya. Semua yang bersuka cita, mari angkat suaramu. Angkatlah suaramu. Amin. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu. Amin. Menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang menolong kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Angkat suaramu. Angkatlah suaramu. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu. Oh yeah. Menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang menolong kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang menolong kita. Nyanyi bagi Dia. Oh, yeah, yeah. Engkau sumber kekuatan dan pengharapan kami Tuhan. Katakan. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Sekali dikatakan. Nyanyi bagi Dia. Amin. Haleluya. Praise you Lord. Haleluya. Persembahan adalah suatu hal yang penting dalam sebuah ibadah. Oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan, bisa langsung ke transfer ke rekening yang sudah ada. Atau Bapak Ibu juga bisa memberikan langsung ke gereja dan diberikan kepada petugas yang ada. Mari kita sama-sama berdoa buat persembahan kita.
Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, mari Tuhan memberkati persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jangan lewatkan doa terobosan setiap hari. Jumat pukul 6:30 via EG dan streaming di YouTube GKI Maranatha. Bapak Ibu yang akan mengirim pokok doa sebelum doa terobosan bisa mulai langsung DM di GKI Maranatha atau di outline GKI Maranatha. Bagi yang melakukan pemberkatan pernikahan, kelas pernikahan dapat Anda ikuti pada hari Rabu 2 September 2020 pada pukul 6:30 malam secara online bersama Bapak Ibu Sugeng Budi. Selamat atas kelahiran Angelina Kerin Sebua, putri dari Bapak Ibu Putra Pelindungan Sebua atau cucu dari Bapak Ibu Budi Setio, lahir 17 Juli 2020. Dan Dahayu Tari Kila Sinaga, putri dari Bapak Ibu Wandi Dermanto Sinaga atau cucu dari Bapak Ibu Budi Sungatna. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapak Ibu Hana Sutina atau kita kenal dengan Ibu Harno pada hari Minggu 16 Agustus 2020 dan telah dimakamkan pada hari yang sama di TPU Beliwang. Keluarga besar GKI Maranatha mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Kiranya seluruh keluarga yang ditinggalkan boleh kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan Yesus. Sebentar lagi kita akan menerima berkat firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak buat setiap kita, mari kita datang menyembah Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa-masa seperti ini mungkin pernah singgah di dalam pikiran dan hati kita, Tuhan, aku membutuhkan pertolongan. Tetapi mengapa sepertinya pertolongan itu belum juga datang? Kita berdoa, kita menjerit, tetapi mungkin kita juga bertanya, mengapa pertolongan belum datang juga? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu ayat di dalam Mazmur kita mengerti bahwa ketika seorang pemazmur berkata, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya ialah dari Tuhan, Cipta langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara, meskipun sekarang belum kita lihat, belum kita rasakan, tapi mari bangkitkan iman percaya kita bahwa Dia adalah satu-satunya penolong dan harapan kita. Haleluya. Tanpa Engkau kami tidak mampu ya Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri.
tanpa Engkau, kami akan menjadi selalu ragu-ragu. Tanpa Engkau Tuhan, ada banyak kekhawatiran dalam hati dan hidup kami. Karena itu hari ini Tuhan, kami bawa hati kami dan berkata, Engkaulah sumber kekuatan dan jawaban bagi setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau penolong kami yang setia. Engkau gunung batu keselamatan kami Tuhan. Setiap kali kami mengingat bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu ada dalam situasi apapun. Itulah yang menguatkan kami Tuhan. Untuk maju terus. Percaya bahwa Tuhan ada buat hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Rencanamu yang terbaik buat kehidupan kami. Apa yang Engkau mau, biarlah Engkau berdaulat atas setiap kami Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam surga, demikian juga di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu yang manis di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa Engkau hadir di dalam setiap musim kehidupan kami dan Engkau ada Tuhan di dalam kehidupan kami. Apapun yang sedang kami lalui. Terima kasih Tuhan, dan firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Oleh sebab itu tuntun kami, dan biarlah firman-Mu itu yang menghidupkan setiap kami, menguatkan setiap kami, sehingga kami kuat dalam menghadapi apa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, jadikan kami tanah hati yang subur untuk kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Wow, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Senang sekali bisa menyapa Anda semua hari ini. Dan selalu pesan saya untuk Anda semua adalah stay safe, stay healthy. Dan kita terus berdoa supaya pandemi ini bisa segera tertangani dengan baik. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan judul khotbah saya adalah bagaimana kondisi hati kita. Lagi saya mau katakan bagaimana kondisi hati kita. Ini menarik karena tahukah kita sebenarnya bahwa kondisi hatimu itu menentukan apa yang kau lihat di dalam hidup ini. Kondisi hatimu menentukan apa yang kau lihat di dalam hidup ini. Jadi satu kali saya punya cerita, saya melayani di satu tempat di luar kota. Lalu saya itu dapat bonus juga, yaitu apa? 1 hari itu refreshing. Wah itu seru banget. Dan satu kali saya dibawa ke satu tempat pegunungan gitu ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang pemandangan alamnya itu bagus banget. Really good scenery gitu ya, bagus sekali. Fresh air. Bahkan ketika saya sampai di sana saya sampai speechless gitu. Sampai lihat wow, ada yang beginian ya, bagus sekali. Sampai dari mulut ini keluar kata-kata how great is our God. Wah luar biasa sekali pemandangannya. Nah ketika saya menikmati pemandangan yang indah sekali itu, tiba-tiba saya tersadar bahwa rekan saya di sekeliling saya ada satu orang yang wajahnya itu suntuk sekali. Gak excited, padahal pemandangannya bagus sekali. Yang lain sudah langsung ngambil foto-foto gitu ya. Ngambil kamera maksudnya foto-foto. Waduh keren. Tapi teman saya ini yang menemani saya ini wajahnya suntuk sekali. Lalu saya penasaran dan saya tanya, weh bro kenapa? Wah ini pemandangannya bagus banget loh, keren loh. Dia bilang, ya bagus, memang bagus. Lah kok wajahnya begitu? Lalu dia berkata, tapi hatiku lagi kesel. Dia bilang, hatiku lagi kesel. Lalu saya mulai lebih dalam lagi, loh kenapa kok kesel? Lalu dia tanya, dia lalu bercerita gitu ya. Dia curhat, masalahnya di kantor, apa yang dia alami bertahun-tahun dan itu keluar semua. Tapi dari pengalaman itu, setelah itu saya mendoakan dia, lalu kita saling mendoakan gitu kan, saya mendoakan dia dan dia merasa lebih enakan karena curhatannya didengerin gitu ya. Tapi satu pengalaman ini menyadarkan saya bahwa ternyata apa yang di hati ini itu sangat mempengaruhi apa yang kita lihat di dalam hidup ini. Oleh sebab itu tadi saya katakan bahwa kondisi hatimu itu menentukan apa yang kau lihat dalam hidupmu. Dan itu benar, ternyata apa yang di hati ini sangat mempengaruhi apa yang di dalam hidup ini. Jadi pemandangan seindah apapun gitu ya yang saya ceritakan tadi, kalau hati kita ini bermasalah, ya jadinya gak indah. Betul tidak? Lalu
Sebaliknya mungkin walau keadaan kita saat ini sedang krisis, sedang dalam situasi yang tidak mudah, tapi kita bisa saja menghadapi situasi ini dengan senyuman. Saya ingat satu lagu yang luar biasa dari GMS Live berkata, tetap tersenyum dikala ku lemah, sebab Tuhan besertaku. Saat lemah, saat menghadapi situasi yang tidak mudah, kita bisa tetap tersenyum karena semuanya itu dimulai dari respon hati kita. Anda menangkapnya, amin? Oleh sebab itu sungguh benar firman Tuhan katakan dalam Amsal 4 ayat 23. Berkata seperti ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, lebih jelas lagi dikatakan seperti ini. Yang terutama sekali, jagalah hatimu. Karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Wow, sangat powerful. Jadi terlebih di tahun ini Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Di mana kita menghadapi situasi yang tidak mudah, situasi yang tidak biasa. Saya mau katakan seperti ini, jika hati ini tidak terjaga dengan baik, kita akan mudah tercemar, betul? Tidak ada filter di sini, semuanya kita masukin, kita tampung semuanya. Gak heran hati kita akan mudah sakit, mudah lemah, maupun mudah pahit. Tangkap ini baik-baik. Tahukah kita? Sebenarnya membuat keadaan atau situasi bisa semakin parah adalah ketidakbisaan kita menjaga hati ini. Wow, situasinya bisa semakin rumit, semakin parah. Ternyata penyebabnya adalah karena ketidakbisaan kita menjaga hati ini. Oleh sebab itu saya selalu ingat pejangan dari Pastor David Mayanto gitu ya, saat saya masih youth pastor, masih remaja waktu itu. Pastor David selalu memberikan saran kepada saya. Beliau berkata seperti ini, tidak pernah saya lupa. Beliau berkata seperti ini, Antoni ingat ini. Banyak yang mungkin pintar melayani, tapi tidak pintar menjaga hati. Wow, itu sangat merema dalam hidup saya. Benar-benar berbicara dalam hidup saya. Banyak yang pintar melayani, tapi tidak pintar menjaga hati. Kenapa? Karena memang seperti ini, melayani dengan baik bisa saja karena belajar dan berlatih. Betul tidak? Melayani dengan baik bisa saja karena belajar dan berlatih. Tetapi mengambil respon hati yang benar, itu hasil kedewasaan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi memang mungkin banyak yang jago-jago melayani. Tapi mungkin tidak banyak yang pintar menjaga hati. Kenapa? Karena memang melayani dengan baik bisa saja karena belajar dan berlatih. Tapi mengambil respon hati yang benar, itu hasil kedewasaan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan itulah yang selalu jadi awareness dalam hidup saya. Menjagai hidup saya untuk jangan cuma sibuk melayani, terlibat dengan banyak hal, tapi jadi orang yang bisa menjaga hati. Amin. Apalagi kemarin minggu Anda mendengar apa yang Pastor David sampaikan gitu ya. Tentang hati Daud, itu sangat wonderful. Kita belajar hati yang mau dikoreksi, hati yang mau ditegur. Itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kenapa hati ini perlu dijaga? Ini menarik. Sederhana, karena hati ini berharga. Kenapa berharga? Karena hati merupakan tempat kesukaan Tuhan berdiam dalam hidup kita. Tapi hati juga tempat sasaran iblis untuk menghancurkan hidup kita. Anda menangkapnya? Hati merupakan tempat kesukaan Tuhan berdiam dalam hidup kita. Tuhan masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhan dan Rajaku. Itu doa kita. Tapi hati juga tempat sasaran iblis untuk menghancurkan hidup kita. Ada peperangan di sini, betul tidak? Dan saya mau katakan dalam hidup ini isu yang paling besar pengaruhnya, yang paling kuat pengaruhnya, itu ada di dalam hati. Semua kembali ke hati. Karena walaupun sikap hati itu tidak terlihat, ya, nggak ada yang tahu sikap hati gitu ya, semuanya di dalam ini. Tetapi membawa perbedaan yang besar. Walaupun tidak terlihat, tapi membawa perbedaan yang besar. Karena keadaan kita bisa berubah seiring perubahan sikap hati kita. Amin, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, mari hari ini kita mau heart check up gitu ya. Kita mau cek bagaimana kondisi kita di masa-masa pandemi ini gitu ya.
Saya mau katakan ketika kita membuka hati kita mengecek Tuhan. Aku mau belajar merendahkan hati dan aku mau ngecek kondisi. Saya percaya kita akan dipulihkan hari ini. Amin. Nah, bagaimana kondisi hati kita di masa-masa ini, di dalam masa kondisi pandemi ini? Kondisi hati yang rawan di masa pandemi ini yang pertama adalah lelah hati. Mari di rumah masing-masing katakan lelah hati. Nah, mungkin hari ini kita lelah dengan semua yang sedang terjadi saat ini. Dengan kondisi yang tidak kunjung membaik. Bahkan beberapa minggu yang lalu saya cerita ternyata kita sudah setengah tahun seperti ini Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Mungkin kita lelah. Tidak kunjung baik. Tidak ada perubahan yang signifikan. Sehingga pada akhirnya dampaknya kepada hati kita adalah kita menjadi lebih mudah untuk sensitif. Mudah untuk tersulut dengan hal-hal yang sebenarnya sederhana. Bisa meledak gitu ya. Dan ironisnya adalah korbannya adalah sekeliling kita. Orang-orang di sekitar kita. Keluarga kita, anak kita, istri kita atau suami kita. Kena deh dampaknya. Atau mungkin senyuman kita udah jadi bukan senyuman yang bahagia, sukacita gitu ya. Tapi senyumannya senyuman yang bitter, yang pahit. Yang gak tahu lagi lah mau gimana. Seperti itu. Tapi di atas semuanya itu, saya mau katakan seperti ini Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Kita selalu ingin keadaan kita diubahkan sesegera mungkin. Tapi Tuhan selalu rindu hati kita yang diubahkan terlebih dahulu. Amin. Kenapa? Sederhana Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Apa yang terjadi jika keadaan kita sudah dipulihkan, tapi sikap hati kita belum berubah? Saya mau katakan, kita akan jatuh ke lubang yang sama. Kita akan jatuh kepada kondisi yang sama. Kenapa? Karena yang di sini belum berubah. Sehingga pada akhirnya akan membawa kita kepada kejatuhan yang sama. Oleh sebab itu Tuhan sangat concern untuk memulihkan yang di sini, merubah yang di sini terlebih dahulu. Situasi itu dengan gampang Tuhan akan pulihkan. Sesuai dengan rencananya, sesuai dengan kehendaknya. Tapi Tuhan sangat concern dengan yang di sini. Jadi saya mau katakan, sometimes God doesn't change your situation because He is trying to change your heart. Terkadang Tuhan belum mengubah situasimu karena yang Ia rindukan terlebih dahulu adalah mengubah hatimu. Ini penting. Dan saya mau katakan, ini bukan klise. Oh, situasi belum berubah, Tuhan ingin mengubah hatimu. Itu bukan klise Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Kenapa? Ulangan 8 ayat yang kedua dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata seperti ini. Powerful sekali. Saya akan bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Ingatkah kamu bagaimana Tuhan membawa kamu melalui padang gurun selama 40 tahun itu? Ia merendahkan hatimu dan menguji kamu untuk mengetahui sikap hatimu. Apakah kamu akan benar-benar menaati Dia atau tidak? Background dari kisah ini adalah bagaimana bangsa Israel harus masuk ke padang gurun terlebih dahulu. Dan dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa Tuhan membawa kamu melalui padang gurun selama 40 tahun itu untuk merendahkan hatimu. Menguji kamu untuk mengetahui sikap hatimu. Oh, ini menarik sekali. Ternyata yang dilihat bukan masalah padang gurunnya Bapak Ibu. Yang dilihat adalah masalah yang di sini. Heart issue. Masalah hati. Karena memang saya mau katakan, perubahan hati kita akan mendatangkan perubahan di dalam hidup kita. Amin. Selagi perubahan hati kita akan mendatangkan perubahan dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari hari ini, yang lelah hati saat ini, saya tahu tidak mudah memang situasinya. Overwhelmed gitu ya. Overload dalam hidup kita. Tapi kalau kita mengerti why-nya, kalau kita mengerti kenapa Tuhan mau mengubahkan hatiku terlebih dahulu, kita akan berhenti untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan bagaimana? Tapi kita akan berkata kepada Tuhan, Tuhan bentuk aku. Bukan bagaimana, tapi bentuk aku. Ubah hatiku. Aku mau taat. Amin. Saya berdoa untuk Anda semua yang sedang mengalami lelah hati saat ini. Ketahuilah tujuan Tuhan adalah mengubah hati kita terlebih dahulu. Amin. Mengetahui sikap hati kita. Apakah kita punya hati yang taat? Hati yang mau dibentuk. Dan saya percayalah. Apa yang terjadi hari ini hanya untuk dilewati. Amin. Bukan untuk ditinggali. Ada diberkati? Amin. Oke. Yang kedua.
Kondisi hati yang rawan di masa pandemi ini yang kedua adalah, kalau tadi lelah hati, yang kedua adalah tawar hati. Mari katakan tawar hati. Nah, orang yang tawar hati, kalau kita ketemu dengan orang tawar hati itu biasanya ciri-cirinya adalah perkataannya itu penuh keraguan. Penuh ketidakpercayaan. Kalau kita cerita, wah Tuhan lakukan ini loh dalam hidupku loh. Oh Tuhan sedang bergerak di sini loh. Tiba-tiba kita akan berkata, apa iya? Masa? Selalu seperti itu. Perkataannya itu penuh keraguan. Jadi skeptis. Padahal dulu kalau cerita juga menggebu-gebu gitu ya. Waktu pertama kali mengalami Tuhan dalam hidupnya. Wah, tapi sekarang jadi bitter. Masa? Apa iya? Seperti itu. Padahal sadar atau tidak sadar saya mau katakan seperti ini. Perkataan kita itu refleksi dari apa yang ada di dalam hati kita. Wow, ini luar biasa. Perkataan kita adalah refleksi dari apa yang ada di dalam hati kita. Nah, jemaat Tuhan, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Kenapa kita bisa tawar hati? Sederhana, seperti ini. Kenapa kita bisa tawar hati? Kecewa dan tawar hati bisa terjadi ketika apa yang kita harapkan dan apa yang kita alami jauh sangat berbeda. Amin. Kenapa kita bisa tawar hati? Karena apa yang kita harapkan dan apa yang kita alami jauh sangat berbeda. Mungkin yang kita harapkan adalah Tuhan, harusnya kalau aku lakukan seperti ini kan ini yang terjadi Tuhan. Tuhan harusnya kalau aku sudah lakukan ini seharusnya dampaknya kan seperti ini Tuhan. Kita harapkannya seperti itu. Tapi kenapa justru yang terjadi malah seperti ini, seperti ini? Dan saya mau katakan, Bapak bisa dikasih Tuhan, ini pembelajaran untuk kita semua. Kita boleh berekspektasi, kita boleh berharap, tapi kita juga harus sadar bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik dalam hidup kita. Bukan sekedar apa yang kita mau, bukan sekedar apa yang kita harapkan, Bapak Ibu bisa dikasih Tuhan. Ini penting untuk kita semua. Firman Tuhan di dalam Amsal 16, ayat yang pertama sampai yang ketiga, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata seperti ini. Manusia boleh membuat rencana, tapi Allah yang memberi keputusan. Setiap perbuatan orang mungkin baik dalam pandangannya sendiri, tapi Tuhanlah yang menilai maksud hatinya. Ayat yang ketiga, percayakanlah kepada Tuhan semua rencanamu, maka kau akan berhasil melaksanakannya. Oh, ini powerful sekali. Setiap perbuatan orang mungkin baik dalam pandangannya sendiri, tapi Tuhanlah yang menilai maksud hatinya. Dan selagi dikatakan percayakanlah kepada Tuhan semua rencanamu, maka kau akan berhasil melaksanakannya. Karena satu hal yang harus kita sadari Bapak Ibu dikasih Tuhan. Iman dan pengharapan tidak hanya tentang mengalami mukjizat dari Tuhan di dalam hidup ini, tapi juga kerelaan untuk menerima kedaulatan Tuhan bagi kita. That's faith. Amin. Sekali lagi saya ulang, iman dan pengharapan bukan hanya tentang mengalami mukjizat dari Tuhan dalam hidup kita, tapi juga kerelaan hati kita untuk menerima kedaulatannya dalam hidup kita. Saya sangat diberkati dengan seorang hamba Tuhan, teman saya di Semarang Youth Community, namanya Pastor Yogi Santoso. Dia berkata seperti ini, iman yang besar memindahkan gunung. Iman yang benar tetap setia walau gunung tidak pindah. That's faith. Amin. Selagi iman yang besar bisa memindahkan gunung, itu dahsyat luar biasa. Tapi iman yang benar tetap setia walaupun gunung tidak berubah, tidak pindah. Karena saya sangat percaya dan saya terlalu percaya. Kebaikan Tuhan itu tidak bisa diukur dari sekedar doa yang terjawab. Ya Tuhan baik. Tapi kebaikan Tuhan tidak diukur hanya dari doa yang terjawab. Kita harus sadar bahwa Tuhan itu baik. Bukan karena apa yang Dia lakukan. Bukan hanya karena apa yang Dia lakukan. Tapi karena Dia memang baik
adanya. Amin. Lagi, kita tahu bahwa Tuhan itu baik bukan karena sekedar apa yang dia lakukan, tetapi karena dia memang baik adanya. It's not just what he does, it's who he is. Who he is. Itu yang terpenting. Kita sadar. Terlalu sempit pikiran kita kalau hanya mengukur kebaikan Tuhan dari doa yang dijawab, mengalami terobosan, mengalami breakthrough, walaupun itu kerinduan Tuhan juga. Tapi setelah kalau kita nggak dapat jawaban, lalu kita jadi tawar hati, kita jadi bitter, kita mempertanyakan Tuhan. No, terlalu sempit. Saya mau katakan, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mungkin kita mengawali perjalanan hidup kita dengan kasih yang membara, dengan first love gitu ya, itu luar biasa. Mungkin kita bisa cerita, wah kalau aku berdoa aku ngerasain hadirat Tuhan yang begitu indah, begitu kuat, aku rasakan kehadirannya. Atau waktu aku berdoa ada orang sakit, tiba-tiba disembuhkan loh. Waktu aku mengalami kebutuhan, tiba-tiba ada jawaban Tuhan. Wow, luar biasa. Tapi saya mau katakan juga pada akhirnya nanti, yang Tuhan inginkan adalah, Tuhan ingin mengajarkan kita untuk mempunyai kasih yang dewasa. Kasih yang mau berkata walaupun, meskipun, apapun, I trust him. Aku percaya rencananya yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Bapak bisa dikasih Tuhan. Oleh sebab itu pada akhirnya kita bisa berkata seperti dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 17. Ini luar biasa berkata seperti ini. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin, Anda diberkati. Jadi bisa saya simpulkan bahwa iman bukan hanya berpengharapan akan masa depan, tetapi mengetahui siapa yang memegang masa depan Anda. Sehingga mungkin kalau ke depan situasinya tidak mudah, kita gak mudah menyimpulkan segala sesuatu, tapi kita bisa berkata, aku tahu siapa yang memegang masa depanku dan aku berjalan bersama dengan dia. Amin. Bapak bisa dikasih Tuhan. Oleh sebab itu saya percaya bahwa pasti, tentu kita gak akan terus hidup di dalam tawar hati. Amin. Itu yang kedua. Yang pertama tadi lelah hati, yang kedua adalah tawar hati, lalu yang ketiga, yang terakhir, kondisi hati yang rawan di masa pandemi. Yang ketiga adalah keras hati. Lelah hati, tawar hati, keras hati. Nah ini menarik. Firman Tuhan di dalam Amsal 28 ayat ke-14 berkata seperti ini. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Dalam terjemahan The Message berkata seperti ini. A tender heart person live a blessed life. A hearted person live a hard life. Saya terjemahkan. Orang yang berhati lembut menjalani kehidupan yang diberkati. Ini menarik. Tetapi orang yang keras hati menjalani kehidupan yang keras dan sulit. Wow, jadi semuanya kembali ke hati. Tahukah kita bahwa keras hati akan membuat kita sering berbenturan dalam segala hal. Ini menarik. Kalau orang yang keras hatinya itu akan sering berbenturan dalam segala hal. Ya gak penting-penting gitu maksudnya gitu ya. Kalau itu worth it sih lumayan gitu ya untuk mengasah karakter kita. Tetapi kayak gak penting-penting tuh dibenturin terus gitu. Capek, jadinya lelah. Kenapa? Karena memang keras hati itu susah dibentuk. Keras hati tidak ada yang bisa bertumbuh dengan baik di tanah yang keras. Susah untuk diairi, kering, keras gitu ya. Jadi kalau Anda sering berbenturan dalam hidup ini pada hal-hal yang gak penting, masalah bukan ada di luar loh. Masalah ada di sini Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Masalahnya ada di hati kita.
Nah, satu kali ada cerita yang menarik, saya sangat diberkati. Ada seorang pria yang bermasalah dengan hidupnya. Pekerjaannya sulit, rumah tangganya sulit, hubungannya dengan orang-orang pun sulit. Keras semuanya, berbenturan terus. Lalu karena lelah, pria ini curhat kepada ayahnya. Dan dia berkeluh kesah. Dan dia berkata, "Ayah, aku ngalami ini, benturan dengan ini, istriku seperti ini, anakku seperti ini, teman kerjaku seperti ini. Bahkan situasinya juga lagi gak enak sekarang, pandemi dan segala macam gitu ya." Curhat semuanya. Satu kali ayah itu menyampaikan satu advice, satu saran. Dia bilang, oke, ambil kertas. Lalu kamu tulis semua kesalahan dan perlakuan orang di sekelilingmu itu. Ya istrimu, anakmu, teman-teman kerjamu. Tulis semua, tulis. Dia tulis dengan excited gitu. Dia tulis semua kesalahan-kesalahan orang, dia tulis. Berbenturan dengan ini karena masalahnya ini, dia tulis. Setelah ditulis semuanya, dia memberikan lagi kepada ayah. Ini baca nih. Capek gak kalau aku ngadepi ini? Lelah gak kalau aku ngadepi ini? Tiba-tiba ayahnya berkata, jangan dikembaliin dulu. Ini, bawa lagi. Sekarang buat kolom yang baru. Lalu tulis. Satu-satu ya, tadi masalahmu ini A, B, C, D. Kolom yang kedua, saya pengen kamu nulis. Lalu apa reaksimu? Dia begitu kaget. Karena ketika dia menghadapi benturan itu, reaksinya gak beres. Reaksinya gak benar. Sehingga pada akhirnya pria itu tersadarkan satu hal, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Reaksi yang salah itu lebih berbahaya dari masalah itu sendiri. Dan terkadang jatuhnya seseorang bukan karena masalahnya, tapi karena reaksinya. Anda menangkapnya? Ternyata terkadang jatuhnya seseorang bukan karena masalahnya, tapi karena reaksinya. Kita harus sadar bahwa api gak bisa padam dengan menambahkan api. Tapi kita percaya bahwa api bisa padam dengan menyiramkan air. Itu kembali ke reaksi hati. Mari hari ini saya berdoa, kita minta kepada Tuhan hati yang lembut di dalam hidup ini. Hati yang rendah hati, bukan reaktif, tetapi responsif ya. Respon dengan hati yang benar. Respon dengan sikap hati yang benar. Sehingga pada akhirnya seperti dalam Yeskiel 36 ayat 26. Seperti yang Tuhan katakan, berkata seperti ini. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Itu doa kita. Karena selama kita terus mengalami masalah, pergumulan dan respon kita, reaksi kita maksudnya salah. Kita akan berbenturan dengan banyak hal yang tidak penting dalam hidup ini. Dan itu akan semakin melemahkan hidup kita. Tetapi kalau kita punya hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu. Dan Tuhan akan menjauhkan kita dari hati yang keras. Dan Tuhan akan memberikan kita hati yang taat. Kalau itu terjadi dalam hidup ini, wow. Saya percaya bahwa hidup kita tidak pernah lagi sama. Dengan kondisi yang dulu selalu kalah. Tapi kita akan berkemenangan dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya mau katakan seperti ini. Tahukah kita siapa yang terdekat dalam hidupmu akan menjadi yang terbesar dalam hatimu. Sekali lagi, siapa yang terdekat dalam hidupmu akan menjadi yang terbesar dalam hatimu. Dan saya berdoa kalau kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, biarlah dia menjadi yang terbesar dan segalanya dalam hati kita. Dan ketika Tuhan senantiasa ada dalam bentuk hidup kita, saya mau katakan, dia senantiasa membentuk, membajak hidup kita. Saya percaya bahwa hati kita akan menjadi lentur. Amin. Hati kita akan menjadi lentur. Sehingga pada akhirnya kita senantiasa bisa mengambil keputusan dengan respon yang benar untuk aku mau rendah hati. Aku tidak mau keras hati. Aku mau diajar. Aku mau dibentuk. Dan sehingga apa yang terjadi ketika kita memutuskan ketika menghadapi kondisi ini. Kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi? Ini menarik. Mazmur 25 ayat ke-9 dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata seperti ini. Ia akan mengajarkan cara-cara yang benar
Wow, ia akan mengajarkan cara-cara yang benar dan yang terbaik kepada orang-orang yang dengan rendah hati datang kepadanya. Ia mengajarkan cara-cara yang benar, yang terbaik. Bukankah kita rindu itu? Yang terbaik terjadi dalam hidup kita. Kepada orang-orang yang rendah hati. Amin. Jadi hari ini bisa saya simpulkan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kondisi hati kita akan mempengaruhi respon kita. Kondisi hati kita akan mempengaruhi cara kita menjalani hidup. Oleh sebab itu, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya berdoa buat Anda yang sedang lelah hati. Saya berdoa buat Anda yang sedang tawar hati. Saya berdoa buat Anda yang sedang mengalami kekerasan hati. Saya berdoa hari ini Anda dilunakkan, dilenturkan oleh firman Tuhan, oleh kebenaran firman-Nya. Dan saya percaya kita akan berkemenangan di dalam kehidupan ini. Let's pray together. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang begitu manis di tengah-tengah kami. Kami bersyukur juga untuk kebenaran firman-Mu. Dan hari ini Tuhan, kalau mungkin kami dalam keadaan yang tidak mudah, kami sedang mengalami tawar hati, kami sedang mengalami lelah hati, kami sedang mengalami keras hati. Tuhan, biarlah sungai-Mu itu membasahi setiap hati kami, melembutkan setiap hati kami. Sehingga pada akhirnya nanti Tuhan, kami tidak didapati sebagai orang-orang yang pahit, tidak didapati sebagai orang-orang yang tidak percaya, tapi kami akan didapati sebagai orang-orang yang terus bertumbuh, bahkan dalam situasi yang tidak mudah. Karena segala sesuatu di dalam kehidupan kami dipengaruhi juga kondisi hati kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau menjaga hati kami, pimpin hati kami, dan sertai kami dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara diberkati dengan ibadah hari ini. Bagikan informasi ini kepada saudara-saudara maupun rekan-rekan saudara, supaya mereka juga diberkati. Selain melalui channel YouTube Khotbah JKI Maranatha dapat dinikmati melalui radio Sahabat Sejati setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.